Jadi teman-teman kan udah tahu ya kalau saya itu sangat jarang mengkritik kebijakan pemerintah. Ya alasannya kan teman-teman tahu, karena saya masih senang hidup. Tapi belakangan ini benar-benar gitu loh. Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman sudah amati, sudah lihat sendiri, dan masih juga tetap di luar nalar. Saya akan mungkin mencoba menalar satu persatu gitu loh teman-teman. Saya akan mengajari teman-teman mungkin caranya untuk bernavigasi ya di tengah kebijakan yang sehingga teman-teman di tahun 2025 ini masih bisa tetap berinvestasi dengan aman, nyaman, dan tenang. Dan siapa tahu setelah mendengarkan video ini teman-teman jadi memiliki ide gitu. Jadi memiliki gambaran, bisa berbenah ya, memperbaiki keadaan ekonomi, dan bahkan bisa menghasilkan mungkin uang ataupun keuntungan-keuntungan lain buat teman-teman ya. Sebagai balasannya saya hanya minta like dan subscribe. Saya nggak menjual kelas, saya tidak menjual produk apapun. Ini murni hasil pemikiran, pendapat, pembelajaran saya ya. Dan sudah barang tentu kalau teman-teman like dan subscribe, video ini bakal dibagikan ke lebih banyak orang lagi. Dan kalau orang-orang yang kebetulan menonton video tersebut kemudian juga bisa menghasilkan sedikit profit, keuntungan, sudah barang tentu amal dan ibadahnya juga berkat teman-teman yang sudah like dan subscribe video ini. Jadi semua permasalahan kita bermulai dari efisiensi. Jadi efisiensi di pelayanan publik, penghematan anggaran negara, reformasi birokrasi, bahkan di transparansi dan akuntabilitas juga. Tujuannya sih bagus ya teman-teman. Mulai dari mengurangi pemborosan anggaran sampai meningkatkan kualitas layanan dan birokrasi yang ada di Indonesia. Ya contoh-contoh bagusnya mungkin seperti digitalisasi ya layanan publik, seperti OSS, One Single Submission untuk mengurus izin dan segala macam. Kemudian peralihan fokus dari belanja rutin ke belanja-belanja untuk pembangunan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tapi ya pada kenyataannya di lapangan saya mungkin berbagi sedikit story time gitu. Jadi karena efisiensi ini kan lift tuh dimatikan, AC juga dikurangi istilahnya. Di beberapa situasi malah menyebabkan kurang nyamannya proses pembelajaran. Misalnya sebut aja di instansi pendidikan gitu. Kelasnya rame, AC-nya dimatikan, ataupun ada AC yang rusak dan tidak bisa diperbaiki karena masalah efisiensi, itu menjadi suatu kendala. Kemudian juga karena lift misalnya dimatikan, sedangkan ada beberapa pengajar, dosen yang agak sepuh ya, disuruh naik tangga, akhirnya lebih memilih untuk pulang. Oke lah, kita sebagai abdi negara memahami kalau memang demi tujuan yang lebih baik, lebih mulia, no problem. Tapi pada kenyataannya malah dipakai untuk meningkatkan anggaran menginap eselon 1, wakil menteri dan sebagainya. Hotel 9 juta semalam, tiket pesawat yang agak ekstrim ya ke luar negeri itu sampai 300 juta lebih. Saya nggak tahu dia naik kelas bisnis mungkin to first class, tapi kalau dengan harga segitu paling nggak dapat private jet gitu loh. Jadi kan awalnya dibilang efisiensi itu untuk program MBG. Dari awalnya anggaran itu sekitar 50 triliun, kemudian naik ke 71 triliun. Namun kembali ada wacana bahwa anggaran yang diperlukan sebenarnya sekitar 420 triliun. Karena di tahun pertama kan hanya ditargetkan untuk menyentuh 19 juta penerima ya, baik itu siswa, ibu hamil, balita, dan mungkin ibu yang baru melahirkan dan menyusui. Ya dengan pemerintah belanja sebesar itu pasti diharapkan agar terjadi peningkatan kesejahteraan di petani dan UMKM. Karena teman-teman kan tahu kalau pemerintah belanja dan belanja ke rakyatnya, tentu perputaran uang atau perputaran ekonomi di masyarakat itu jadi hidup. Tapi pada kenyataannya karena anggaran yang begitu besar ini terjadi beberapa potensi penyimpangan. Ada potensi, ada juga yang sudah terbukti terjadi. Yang paling sering kelihatan itu adalah markup harga. Ini hitungan agak kasar ya. Jadi dianggarkan per satu porsi makanan itu adalah 15.000. Ya alokasinya kan sekian persen untuk bahan, sekian persen untuk distribusi, pegawai dan segala macam. Tetapi idealnya kalau 15.000 dan satu dapur itu bisa mengelola 3.000 piring atau 3.000 ompreng dalam sehari. Di perputaran uang yang terjadi dalam sehari itu untuk satu dapur adalah 45 juta. Tapi yang sering terjadi kemarin pemotongan-pemotongan yang aneh ya. Jadi satu porsi itu mungkin diturunkan jadi 10.000, bahkan yang terekstrim kemarin ada yang saya lihat jadi 4.000 per porsi. Wow. Tapi ini jarang terekspos di masyarakat. Yang ada kan kemarin tuh yang kasusnya ya saya tidak membayar ke
pihak catering gitu misalnya. Jadi itu yang terdengar gitu. Padahal itu kan ya mungkin tuh bisa dibilang pengalian isu ya, karena itu kan tidak ada urusannya sama BGN, tidak ada urusannya sama pemerintah sebenarnya. Jadi kembali lagi ke potensi-potensi penyimpangan. Nah, yang paling sering terjadi kedua setelah yang pertama kan tadi markup harga, yang kedua itu adalah kolusi dalam pengadaannya. Jadi biasanya yang menjadi tender ataupun yang mendapat jatah nih untuk ikut di program makan bergizi gratis adalah rekan-rekan tertentu. Kemarin kan sempat beredar tuh kabar bahwa mengelola sampai 300 dapur. Tapi ini masih rumor ya. Tapi ya tidak ada asap tanpa api sih sebenarnya. Jadi kalau 300 dapur, satu dapurnya 3.000 ompreng dikali 26 hari kerja, ya 900 sampai 1 miliar per dapur kali 300 dapur. Noise. Jadi kan kita berharap kalau ada program MBG dengan dana sebesar itu, pemerintah belanja nih ke UMKM, ke koperasi, ke petani gitu. Kita kan berharap kan perputaran ekonomi jadi jalan. Tapi ternyata kalau belanjanya ke orang-orang itu juga ya sama dengan ya, tapi ini kan baru berjalan ya, artinya juga belum 100%, ini baru 1% realisasinya. Terus ada beberapa tumpang tindih dengan program daerah. Ya misalnya di daerah sudah punya dia program mungkin untuk memberikan uang saku kepada orang tua siswa untuk memasak atau makan segala macam. Kemudian lagi masuk MBG, jadi kan takutnya double funding ataupun dianggap penyalahgunaan anggaran segala macam. Ya kita sebagai masyarakat memang agak susah ya, karena kan transparansi anggaran tuh ya agak gimana kalau di Indonesia. Memang dari satu dapur itu sudah diawasi oleh dosen pendamping, ada juga akuntan, ada juga ahli gizinya gitu. Tetapi kalau karakter manusia kita sudah jelek dari bawah ke atas, takutnya sih akan ada penyelewengan dalam bentuk lain selain yang saya sebutkan di atas itu loh. Semoga enggak ya. Yang lucu kemarin kan sampai ada kasus nih, sampai ada yang keracunan. Setelah dikonfirmasi ke pemerintah, dibilang itu hanya 0,1% dari seluruh program MBG yang ada. Jadi kita tidak lebih dari angka dan statistik ya Bapak dan Ibu. Ya mungkin kalau terjadi ke anaknya dia lain ceritanya. Belum lagi kita membahas dari dampak monopoli ya. MBG ini kan secara tidak langsung pasti akan membunuh kantin-kantin ataupun usaha rumah makan kecil ya di areal sekolah tersebut. Ya kecuali kalau memang catering ataupun kantin tersebut punya inisiatif untuk kerjasama dengan yayasan yang mungkin mendapatkan izin untuk menyuplai makan bergizi gratis tersebut, oke lah, enggak masalah gitu. Tapi pada kenyataannya kan jarang sekali. Seperti yang ribut kemarin itu kan cateringnya sudah menyediakan makanan, jadi 45 juta lah anggap sehari, ataupun dia sudah berjalan 1 bulan sekitar 900 sampai 1 miliar. Tahu-tahu uangnya turun nih dari BGN, dari Badan Gizi Nasional ke yayasan yang bekerja sama yang mendapat izin MBG. Tahu-tahu yayasannya tuh enggak mentransfer ke catering tersebut. Teman-teman kalau memang punya usaha rumah makan ataupun catering dan ya kebetulan ketemu dengan yayasan yang baik, mungkin yang kenal, yang sudah mendapat izin MBG, terus teman-teman misalnya mau nih pengadaan untuk nasi, misalnya simpel aja nasi atau lauk. Jadi mereka tinggal beli dari teman-teman dengan harga yang terjangkau lah, artinya ya sama-sama untung. Kemudian mereka tinggal mengemas biar menjadi 3.000 ompreng, 3.000 piring. Saya rasa itu sebuah peluang usaha yang bagus ya. Apalagi mengingat realisasinya masih sangat kecil dan pemerintah juga kelihatannya ambisius banget buat menjalankan. Salah satu potensi yang teman-teman bisa lihat juga adalah terkait dengan koperasi merah putih. Iya. Ya kita kembali ke sisi positif aja. Maksudnya niatnya kan bagus. Artinya kan UMKM di desa itu biar dikumpulkan barang-barangnya di koperasi yang dikelola oleh desa, didanai oleh pemerintah. Kemudian dari koperasi itu akan menyuplai kegiatan MBG. Jadi teman-teman kalau punya usahanya ya saya sarankan ke arah produk pangan dan tani. Jadi peternakan dan pertanian lah. Jadi misalnya teman-teman melihara ayam atau lebih tinggi lagi lah kambing, sapi, itu setiap harinya kita bisa menyuplai telur dan daging ke UMKM dan koperasi tersebut. Karena tempat ngelemparnya sudah jelas ke MBG, nanti koperasi yang bertugas untuk mendistribusi gitu. Jadi koperasi distributor sila, koperasi pemasaran lah gitu. Jadi sekarang kembali ke teman-teman inisiatifnya. Jadi misalnya kalau kita mulai dulu skala kecil, mungkin melihara
10, 50 sampai 100 ayam, menghasilkan telur setiap 2 hari sekali, itu sudah merupakan pemasukan yang lumayan. Oke lah, banyak pengusaha-pengusaha besar mungkin dia punya 5.000 atau 10.000 ayam gitu. Tapi kalau melihat target kebutuhan untuk MBG ini, masih ada potensi besar buat teman-teman masuk. Ya, ada banyak sih video YouTube tentang cara pengolahan peternakan ayam, terutama ya gimana biar kita ngasih makannya itu otomatis, ngasih minumnya otomatis, organik, terus pembuangannya itu juga lancar, bersih, sehingga ayamnya lebih sehat, lebih segar gitu. Dan nanti kalau saat bertelur, telur itu otomatis terkumpul yang tinggal diambil. Banyak video lain sih seperti itu. Kemudian juga limbah juga bisa dipakai untuk pakan ikan ya, lele segala macam, yang dimana sudah barang tentu kan kita berharap itu bisa menyuplai kebutuhan MBG juga. Ya, di tengah carut marut, di tengah zolimnya beberapa oknum di pemerintahan, ini kata-kata bahaya ini. Saya berharap teman-teman bisa tetap jadi orang yang jujur, bersih, lanasi semua dengan niat baik dan positif. Karena kita tahu seluruh kekayaan yang ada di dunia ini milik Tuhan, dan kita hanya perlu sebagian kecil saja dari berkah yang Maha Kuasa sehingga kita bisa hidup dengan baik dan layak. Sedap sekali.